thayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya rasul ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul bertatap maya di tempat ini tanpa adanya halangan sedikit pun dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat beserta salam tetap kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibi Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Semoga kita mendapatkan syafaat pada yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kajian kali ini saya akan membahas tentang F. Apa saja sih itu F? Banyak sekali mungkin yang antum sudah ketahui, tapi di sini saya akan menjelaskan hanya 4 F saja. Yang pertama itu ada fun, yang kedua food, yang ketiga passion, dan yang keempat ada film. Perlu ditegaskan dahulu bahwa budaya Islami bukan budaya Arab, tetapi sebuah budaya yang berlandaskan perilaku Islami, yang mengedepankan perilaku damai, cerdas, jujur, progresif, mencerahkan, memberdayakan dari kegelapan menuju cahaya hidayah, sukses dunia dan akhirat bersifat universal. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang fun, berbagai kesenangan yang melalaikan, termasuk sarana dan prasarana. Ustadz Adi Hidayat mengatakan, Al-Quran telah merinci bahwa terdapat 5 hal ulama yang menjadikan manusia larut dalam kesenangan dunia. Jika ingin mendapatkan kebahagiaan abadi di akhirat, maka tinggalkanlah 5 hal ini. Yang pertama itu ada il'ab. Apa sih itu il'ab? Il'ab itu adalah permainan. Ketika kita melakukan permainan yang disenangi, seperti bermain sepak bola, bermain bulu tangkis, atau bermain dengan teman sebaya, akan merasa bahagia. Namun itu hanyalah sementara, karena tidaklah mengherankan bila permainan telah usai, maka hilanglah semua kebahagiaan yang telah terjadi sebelumnya. Yang kedua adalah kesibukan yang melalaikan. Kita perhatikan aktivitas orang-orang di sekitar kita. Di antara mereka ada yang larut dalam kesibukan demi berlomba-lomba meraih pencapaian semu dunia. Ada juga yang sibuk bekerja di kantor, transaksi di pasar, belajar di kampus, hingga berjalan-jalan ya. Uniknya itu seluruh kesibukan ini dikatakan dapat membuat sebagian kalangan justru merasa bahagia hingga lalai meniti surganya gitu. Selanjutnya di sini ada perhiasan. Perhiasan di sini segala menyajikan keindahan tampilan, umumnya menghadirkan rasa bahagia sesaat kala mendapatinya. Misalnya saat menggunakan pakaian baru, mendapati jam baru, maka akan terasa bahagia. Demikian juga bagi perempuan yang mengenakan kalung baru, cincin baru juga, ataupun gelang baru, itu tuh tentu bahagia ya. Namun semuanya itu hanyalah aksesoris kehidupan dunia. Saat itu melekat, maka terasa membahagiakan. Begitu hilang, maka putuslah kebahagiaan tidak abadi. Yang keempat ini ada saling berbangga. Jenis tafakur bermacam-macam ya. Terkadang nampak pada peningkatan status sosial atau bahkan pengetahuan. Kedudukan promosi jabatan membuat orang bahagia. Selain penghormatan dan penghargaan, juga mendapat fasilitas yang tidak diraih sebelumnya. Semulanya menggunakan motor dan jadi menggunakan mobil begitu. Terus
membuka pintu juga dibukakan oleh bodyguard ataupun asistennya. Saat masa purna itu tiba, maka kebahagiaan mulai menuju senja. Lantas sirna tidak sedikit di antara pendamba kedudukan mengalami post power syndrome demi mengenang masa kebahagiaan semua itu. Yang kelima itu ada memperbanyak harta dan keturunan. Taksiru fi amwal wal aulad. Pada bagian terakhir ini yang paling menjadikan manusia larut dalam kesenangan semu dunia ialah berlomba-lomba memperbanyak harta dan keturunan. Para pengusaha larut dalam kebahagiaan saat omsetnya meningkat, keturunannya pun datang. Perkumpulan pun mulai dibuat untuk berlomba-lomba meningkatkan dan kenikmatan semu dunia. Namun ketika mengalami kerugian, maka mulai datang rasa gelisah. Terlebih saat omsetnya menurun, terlebih saat terlambatnya membayar tagihan, kebahagiaan pun sirna akan hilang begitu. Jadi di sini kita temukan bahwa kebahagiaan sejati hanyalah di akhirat. Terus di sini ada food. Yang kedua itu ada food. Bagaimana konsep halal dan toyib, ya. Mulai diganggu dari mulai daging oplosan. Kita tidak boleh mengkonsumsi daging oplosan atau bakso dicampur dengan daging babi, campuran bahan kimia. Lalu berbahaya juga ya apabila yang mengandung narkoba. Tidak semua makanan baik bagi tubuh. Ada beberapa jenis makanan yang memang sebaiknya dihindari seperti junk food, gorengan, yang kayak gitu harus dikurangi ya. Ada juga pengertian makanan sehat ya. Kenapa kita harus mengkonsumsi makanan sehat? Karena makanan sehat ini adalah makanan yang mengandung berbagai kandungan nutrisi dan mineral yang baik bagi kesehatan tubuh. Bisa juga didapatkan melalui makanan 4 sehat 5 sempurna. Melakukan diet juga sehat ya, melalui pola makanan yang sehat dapat menurunkan resiko penyakit jantung biasanya ya. Terdapat ciri-ciri khas untuk membedakan antara makanan yang sehat dan makanan tidak sehat. Lalu yang ketiga di sini ada fashion. Fashion di sini bukan hanya konsepnya fashion yang tidak menutup aurat, bahkan cara berpakaian yang sengaja mengumbar nafsu dijadikan tren masa kini ya pada saat ini. Fashion telah menjadi bagian penting dari gaya, tren dan penampilan keseharian masyarakat. Fashion memiliki satu metode yang hidupnya tidak lama yang mungkin menyangkut gaya bahasa, perilaku, hobi. Terdapat model pakaian tertentu. Fashion adalah hal penting yang mencirikan pengalaman hidup sosial seseorang, maka sebab itu fashion mempunyai beberapa fungsi. Di antaranya ada sebagai sarana komunikasi. Fashion yang menyampaikan pesan arti faktual yang bersifat nonverbal. Lalu ada fashion yang merefleksikan atau mengekspresikan keadaan hati seseorang. Lalu ada fashion mempunyai suatu fungsi kesopanan dan daya tarik tersendiri bagi yang melihatnya. Fashion sebagai fenomena budaya, fashion dapat mengungkap mengenai identitas pemakaiannya. Lalu fashion juga bisa digunakan untuk menunjukkan nilai sosial dan status. Karena dengan melihat fashion maka orang dapat membuat kesimpulan mengenai siapa dia. Gak mungkin kan kalau misalkan guru memakai baju layaknya seorang petani. Fashion juga ada menurut syariat agama Islamnya. Salah satu bentuk perintah agama Islam adalah perintah untuk mengenakan busana yang tertutup, menutup aurat. Busana muslim adalah pakaian atau busana yang dipakai semua umat Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Dalam aktivitas keseharian, busana muslim bertujuan untuk menutup aurat. Di sini penggunaannya yang tidak boleh dilihat oleh orang lain bukan mahramnya. Jadi kita tidak boleh memakai baju yang terbuka auratnya gitu. Sedangkan di sini fashion muslimah
Ada juga dengan nilai-nilai pendidikan Islamnya, baik itu muslim ataupun muslimah, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Yang pertama adalah nilai keimanan. Dalam hal ini ialah menutup aurat merupakan salah satu saran untuk lebih taat kepada Allah. Yang kedua itu ada nilai kesehatan, meliputi melindungi diri dari sinar matahari, dari gigitan binatang, serta selalu menjaga kebersihan tempat tinggal dan lingkungan. Dan nilai ibadah dalam hal ini yaitu sebagai media dakwah dan mempererat tali silaturahmi. Yang ketiga ada nilai pendidikan seks, meliputi menjaga hawa nafsu dan menjaga pergaulan. Terdapat firman Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yadrina bihumurihinna ala jububihinna. Hendaklah mereka itu menutup kerudungnya sampai ke dadanya. Berdasarkan ayat Al-Quran di atas sangat jelas bahwa dalam berbusana Islam menganjurkan muslimah memakai busana yang menutup aurat, dan Islam mengharamkan perempuan memakai pakaian yang membentuk dan tipis sehingga nampak kulitnya, kecuali muka dan telapak tangan. Dan yang terakhir di sini ada film. Film di sini sebagai panglima film-film yang menyebarkan pola pikir, frame of thinking yang jauh dari akidah dan syariat Islam. Ini menimbulkan penyakit wahan, yaitu cinta dunia dan takut mati. Ada hadisnya, An Saubana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusikul amamu an tada'a alaikum kama tada'a ahlakiya ila sa'atiha faqala qatilu wa min kilati nahnu yawma idin qala bal antum yawma idin kasirun walakinnakum us'a ka us'i as-sayli walayanzi annallaha min suduri au aduwikum mahabbah minkum wala yakdifannallaha fi qulubikum alwahan. Faqala qatilu ya Rasulullah wa mal alwahan qala hubbud dunya wa karahiyal maut. Yang artinya dari Thauban ia berkata bahwa telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, hampir saja bangsa-bangsa memangsa kalian sebagaimana orang lapar menghadapi meja penuh hidangan. Seorang bertanya, apa saat itu kita sedikit? Jawaban beliau, bahkan saat itu kalian banyak, akan tetapi kalian seperti buih di laut. Allah akan cabut rasa takut dada musuh kalian, dan Allah sungguh mencapakan penyakit wahan dalam hatimu. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, apa itu wahan? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4297 dan Ahmad 5278. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Penyakit al-wahan yang disebutkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini telah banyak kita lihat di kalangan masyarakat muslim hari ini. Di sana sini kita melihat penyakit ini merebak dan menular dalam masyarakat dengan ganasnya. Dunia Islam dilanda krisis rohani yang sangat tajam dan meruncing dengan kekosongan rohani itu. Mereka terpaksa mencari dan menimbun harta benda sebanyak-banyaknya untuk memusnahkan hawa nafsu. Segala macam cara dan tipu daya pada saat itu, hilanglah nilai akhlak, yang terwujud hanyalah kecurangan, khianat, menghasut, dan sebagainya. Mungkin dicukupkan sekian untuk kajian pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.